Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar dan anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji materi perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Pada sebab masuknya agama Islam ke Nusantara sudah kita ketahui adanya beberapa teori berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dan Islam masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah Nusantara adalah terdiri dari pulau-pulau. Nusantara terdiri daripada pulau-pulau. Di samping selain Pulau Jawa, di mana tempat kita tinggal sekarang ini, ada pulau-pulau lain. Akan kita bahas tentang Islam masuk ke pulau-pulau lain selain Pulau Jawa. Yang pertama, Islam masuk ke Sumatera. Tepat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebut perkembangan agama Islam bermula dari Pasai atau Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubaligh dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubaligh yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Arya Damar yang kemudian terkenal dengan nama Aryadillah atau Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Karena kita tahu kekuasaan Majapahit itu mencakup seluruh Nusantara Maka tidak heran kalau misalkan ada kekuasaan Majapahit di Palembang Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberi saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Atas rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta saran Raden Rahmat, dilaksanakanlah oleh Aryadillah sehingga agama Islam di Sumatera Selatan berkembang dengan baik. Para pendengar dan anak-anakku sekalian, kemudian Islam pun masuk ke wilayah Sulawesi. Kurang lebih pada abad ke-16 Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' Ribandang tadi yang dari Kalimantan itu dari Kalimantan Dato' Ribandang dari Sumatera Barat kalau di sini dari Sumatera Barat jadi Sumatera Barat ke Kalimantan kemudian sampai ke Sulawesi daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa kita kan kenal kerajaan Goa kerajaan Talu, kemudian sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang Tetapi alhamdulillah setelah Dato' Ribandang berkunjung ke Sulawesi ke Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tanigalo masuk Islam.
Lagi-lagi ya, ketika seorang raja masuk Islam, maka biasanya diikuti oleh para pengikut. Setelah Sultan Alauddin wafat, ya, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin dari Goa. Ya, dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah ya seperti daerah Talo dan Bone. Ada Sultan Hasanuddin dari Sulawesi, ya. Nah, kita mengenal lagi ada Sultan Hasanuddin dari Banten, ya, beda itu ya. Oke. Kemudian perkembangan Islam di Nusa Tenggara, ya, NTB, ya, Nusa Tenggara itu ada dua, ada Nusa Tenggara Barat, ada Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana daerah-daerah lain pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubaligh dari Bugis, Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mulai daerah Lombok, ya, yang penduduknya disebut suku Sasak, ya, daerah Lombok, ya. Kemudian dari daerah Lombok secara perlahan selanjutnya tersebar ke pulau, ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores, ya, maka tersebarlah agama Islam di daerah Nusa Tenggara. Selanjutnya perkembangan Islam di Pulau Jawa, ya. Kalau Pulau Jawa mungkin kita sudah cukup tahu ya banyak. Tapi dibahas pula ya perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa diperkirakan pada abad ke-11 Masehi, ya, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubaligh dari Pasai. Ya, masuk ke Pasai, dari Pasai ke Pulau Jawa. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim, ya. Jadi tokoh terkenal di Jawa Timur Maulana Malik Ibrahim, tapi yang terkenal di Pulau Jawa ada Wali Songo, ya. Mungkin saya sampaikan saja bahwa yang terkenal penyebaran agama Islam di Pulau Jawa itu dilakukan oleh para wali songo, ya, atau wali 9. Kemudian perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku dan Papua. Selain ke Pulau Sumatera, Islam pun masuk ke Pulau Kalimantan, Pulau Maluku dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam ini mula-mula masuk di Kalimantan Selatan, ya, dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang dari bangsa Arab dan para mubaligh dari Pulau Jawa, ya. Ada yang datang dari Arab langsung, kemudian ada para mubaligh yang datang dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh kurang lebih tahun 1478. Kemudian penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Dato' Ribandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Kemudian sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai dengan 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Para pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubaligh, ya, dan mubaligh maksudnya, banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam, ya. Jadi para pedagang itu sudah mulai datang ke Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, ya, Bacau, ya, dan Jailalo. Itu Ternate Tidore itu kan kita mengenal ada kerajaan Islam di sana, ya. Banyak penganut agama Islam. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Kemarin telah disebutkan ketika di bidang politik, ya. Jadi ketika seorang raja sudah Islam, maka biasanya secara otomatis para pengikutnya akan masuk Islam. Kemudian
Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Setelah Islam berkembang di Kalimantan, kemudian para mubaligh pun sampai ke Maluku, ya. Maka sampai pula para mubaligh itu ke Papua, ya. Kalau kita sekarang Irian, ya, ke Irian. Dulu Irian, ya. Sekarang Papua. Ya. Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian, terutama karena pengaruh raja-raja Maluku. Ya, para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubaligh dari Maluku. Jadi sampai hari ini katanya di Irian itu kan di Papua banyak para pedagang yang berasal dari Maluku, ya. Jadi yang menyebarkannya dari Maluku, mungkin karena jarak yang dekat ya dari Maluku ke Irian, ya, dibanding dari Pulau Jawa mungkin. Maka sangat tidak heran kalau misalkan para mubaligh, para pedagang itu sampai ke Papua. Sambil berdagang, maka dia menyebarkan agama Islam. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, dan para pendengar sekalian. Berikutnya kita akan mengkaji tentang kerajaan Islam yang ada di Nusantara, ya. Yang pertama, kerajaan Islam yang ada di Nusantara adalah Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, ya, tepatnya adalah di Pulau Sumatera. Ya. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 atau abad ke-13 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama. Setelah meninggal, ia digantikan putranya Sultan Muhammad atau yang dikenal dengan nama Malik At-Tahir. Ia memerintah sampai tahun 1326 Masehi, kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik At-Tahir II. Ya, sampai di situ, ya. Kedua, kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad, ya, Muhayyad Shah, ya. Atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda diganti oleh menantunya, yaitu Iskandar tadi. Ketiga, kerajaan Demak. Kesultanan Demak, Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah untuk menghadapi Portugis. Armada Demak yang dipimpin Pati Unus, ya, putra Raden Patah, melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Ya, oleh karena itu Pati Unus diberi gelar Pangeran Sabrang Lor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, ia diganti oleh Pati Unus. Selanjutnya Pati Unus diganti oleh Trenggana. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadilah pertikaian antara Pangeran Sekar Sedaing Lapen, adik Trenggana, dengan Pangeran Prawoto, anak Trenggana. Ya. Keempat, Pajang. Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang, akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Penggiri, putra Pangeran Perwata. Tindakan Arya Penggiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Oke, itu adalah kerajaan Pajang. Kelima, Mataram Islam.
Mataram Islam merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal. Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati Ing Alogo Sayyidin Panatagama. Gelarnya adalah Senopati Ing Alogo Sayyidin Panatagama, yang berarti panglima perang dan pembela agama. Ya. Kemudian yang keenam, Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ketujuh, Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Ya, setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Ya, Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Akhir pemerintah Sultan Agung ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. 8. Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Keduanya kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Somba Opu dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. 9. Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Munculnya Sultan Khairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Nah, itulah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia. Demikianlah para pendengar dan anak-anak sekalian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.